Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Amelia Putri, absen 7. Nama saya Naila Miani Saintias, absen 22. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah kejayaan Islam. Sejarah kejayaan Islam sendiri terbagi menjadi 3, yaitu periodisasi sejarah Islam, yang kedua kemajuan umat Islam, dan yang ketiga tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama adalah periodisasi sejarah kejayaan Islam yang dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, yaitu ada fase ekspansi dan integrasi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Yang kedua ada fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Yang kedua adalah periode pertengahan. Ada 2 fase di periode pertengahan ini. Yang pertama adalah fase kemunduran 1250 hingga 1500 Masehi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu dikuasainya beberapa kerajaan Islam oleh tentara Mongol. Yang kedua, fase munculnya ketiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Peradaban Islam kembali bangkit sekitar tahun 1500 sampai 1800 Masehi dengan berdirinya 3 kerajaan besar, yaitu Turki, Utsman, Safavi Persia, dan Mongol di India. Yang ketiga adalah periode modern. Periode modern ini ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1789 sampai 1801 Masehi dan munculnya tokoh-tokoh pembaruan Islam. Yang kedua, kemajuan umat Islam. Masa kejayaan Islam berlangsung pada periode klasik sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Kemajuan umat Islam pada masa itu didorong oleh faktor internal dan eksternal. 1. Faktor internal. A. Umat Islam selalu konsisten dan istiqomah pada ajaran Islam. B. Ajaran Islam sendiri mendorong umatnya untuk maju. Yang kedua, faktor eksternal. A. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. B. Giatnya usaha penerjemah kitab-kitab asing dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berjihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu filsafat. Ilmu filsafat merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Ilmuwan filsafat yang terkenal pada masa-masa ini adalah sebagai berikut. A. Al-Kindi 809 sampai 873 Masehi. B. Al-Farabi wafat tahun 916 Masehi. 2. Bidang kedokteran. Ilmu kedokteran mulai berkembang pada masa Daulah Umayyah dan mencapai puncaknya pada akhir masa Abbasiyah. Dokter dan ilmuwan kedokteran yang lahir pada masa ini sebagai berikut. A. Jabir bin Hayyan wafat 778 Masehi. B. Tabib bin Qurra 836 sampai 901 Masehi. C. Ar-Razi atau Razes 809 sampai 873 Masehi. 3. Bidang matematika. Ilmuwan dalam bidang matematika yang lahir pada masa ini sebagai berikut. A. Umar Al-Faruqan, seorang insinyur yang menjadi arsitek pembangun kota Baghdad. B.
Al-Khawarizmi yang mengarang kitab algebra, aljabar, dan penemu angka 0. 4. Ilmu hadis. Ilmu hadis dikenal adanya kutbus sittah yang artinya 6 kitab induk hadis dalam Islam. Tokoh penyusun ke-6 kitab-kitab tersebut yaitu A. Imam Bukhari 194 sampai 256 Hijrah. B. Imam Muslim wafat 231 Hijrah. C. Ibnu Majah wafat 273 Hijrah. D. Abu Daud wafat 275 Hijrah. Dan yang ketiga adalah Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, Ibnu Rusyid 520 sampai 595 Hijriah. Yang kedua, Al-Ghazali 450 sampai 505 Hijriah. 3. Al-Kindi 805 sampai 873 Masehi. 4. Al-Farabi 872 sampai 950 Masehi. 5. Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.